Kali ini Indonesia agak terasa spesial. Betul. Beberapa hari ke belakang ini full senyum. Betul. Mantap sekali. Apalagi seperti yang ada di background kita yang Garuda Wani. Memang benar-benar Wani menyapu bersih semua laga di grup F kualifikasi Piala Asia U20 2023. Mantap sekali. Merayakan bersama-sama kemenangan timnas U20 kita di kualifikasi dan langsung berhak melaju mulus ke putaran final Di Uzbekistan. di Uzbekistan. Mantap sekali. Dan seperti yang ada di judul, Sintayong Mesias sepak bola Indonesia atau juru selamat sepak bola Indonesia. Gimana nih Mas Lukman? Bisa diceritakan dikit perjalanan timnas U20 kemarin di kualifikasi grup F. Grup F kualifikasi Piala Asia U20. Gimana? Cukup menarik sih Mas. Soalnya semacam sarana balas dendam Mas. Balas Setelah dendam. Piala AFF U19 kemarin kita hanya bermain imbang 0-0. Yeah. Nah setelah itu kan Vietnam sama Thailand Yang sedikit lolos. kurang sportif. Kurang Yang oper-operan itu. Kemarin saya pikir Kucing-kucingan mau juga. main oper-operan Mas. Setelah menang. Iya. Ternyata enggak membalas dengan itu. Sintayong Iya. tetap bermain fight. Iya, iya. Nah yang kedua ini kalau nggak salah kali pertama Sintayong bisa mengalahkan Vietnam Mas Iya, di iya. segala umur ya. Hmm. Nah kemarin yang secara mengejutkan permain Indonesia tuh menyerang, soalnya kan kalau diprediksi akan pakai counter attack Mas. Ternyata kemarin main menyerang dan akhirnya pergantian pemain yang efektif sekali itu, yang babak kedua itu akhirnya menjebol gawang Vietnam. Epic sekali ya, babak Epic. kedua memasukkan 3 pemain, sempat ketinggalan sebenarnya. Ketinggalan betul. Terus akhirnya dengan semangat juang tinggi kita bisa comeback in style 3-2 menang. Mantap. Terus sebagai catatan kan beberapa turnamen di timnas kita kemarin ke belakang kan sedang lagi hype-hype-nya. Setelah yang terakhir ini kita lolos, timnas U20 kita lolos ke Uzbekistan Piala Asia U23. Sebelumnya timnas senior Indonesia yang juga dilatih sama Sintayong juga melaju ke Qatar Piala Asia juga. Wah, ini benar-benar suatu apa ya? Momentum. Betul. Momentum bagus. Apalagi timnasnya dengan wajah-wajah yang baru, pemain-pemain muda, dan perkembangan permainan juga sudah ditonjolkan oleh Sintayong. Jadi gimana kalau dari cerita di Piala Asia timnas senior untuk melaju ke Qatar kemarin gimana? Nah sebelumnya kan Sintayong sempat sedikit diragukan Mas, soalnya kan dia menanggung timnas senior U23 sama U19 terus kayak Ada overboard Yeah, betul. Dan ternyata pembuktiannya lolos Piala Asia itu comeback juga. Ada yang meragukan sih kan kemarin banyak yang bilang Sintayong kurang meyakinkan waktu gagal Piala AFF itu loh Mas. Ya setelah gagal itu sempat diragukan, wah ini kayaknya kecapean Betul. ngurus beberapa timnas kelompok umur ini. Akhirnya Sintayong menampar semua kritikan tersebut dengan lolos dan sapu bersih semua lagi. Wah mantap sekali. Yuk teman-teman yang baru bergabung, jangan sungkan untuk ikutan komen di bawah. Gimana nih pendapat kalian soal penampilan timnas Indonesia baik di senior atau di timnas U20 setelah dipegang sama Sintayong? Ini kan menunjukkan betapa nyatanya perubahan yang ada. Terus lanjut lagi, Sintayong yang berhasil membawa perubahan untuk sepak bola Indonesia dan beberapa pemain juga ikut kecipratan tuah ya? Betul. Kayak yang mungkin yang paling menonjol waktu awal-awal itu si Pratama Arhan. Terus lemparan super ya. Nah, lemparan super. Terus di timnas U20 ini muncul beberapa nama lagi lah, ada Marcelino Ferdinand, sudah pasti. Terus walaupun tidak menyampingkan bahwa seluruh pemain timnas itu bekerja keras ya. Semuanya betul. Tetap. Tapi ya itu tadi kita melihat yang menonjol di bagian-bagian spesial kayak Robin Dawes yang katanya
mengadopsi lemparan panjangnya itu ya. Skema penyerangan Sintayong banget Mas di timnas kan pakai lemparan itu Mas. Nah, makanya itu. Robby Darwish bisa menjawab dengan kalau nggak salah berapa kali penyerangan tuh dari Robby Darwish Mas dari lemparan itu. Cukup efektif sih sebenarnya kan. Lemparan dalamnya itu. Tapi beberapa laga kemarin juga selain dari lemparan, si Robby Darwish itu juga bisa membangun serangan mulai dari belakang. Betul. Nah itu, jadi yang menjadi sorotan bukan cuma lemparannya doang, tapi memang dia sudah bisa menjalankan strategi Sintayong menjalankan penyerangan mulai dari belakang gitu. Terus Mas Lukman ada yang mau ditambahin soal Sintayong kemarin? Menurutku yang pertandingan kemarin jadi momentum banget Mas, kita bisa mengalahkan Vietnam kan. Apalagi nanti ada AFF dan lain-lain. Yang kedua, nggak tahu kayak Sintayong udah kemarin kan ketemu pelatih Vietnam juga pas kalau nggak salah Piala AFF kan sama pelatihnya. Yeah. Kan? Jadi dia udah bisa membaca pola pelatihnya. Nah semoga di senior pas di AFF juga terjadi hal yang sama sih. Bisa masih ketemu Pak Hangzhou? Masih dia di senior. Oke. Derby juga ya. Derby. Cukup menarik yang kedua ini akhir-akhir ini Mas terlihat kalau derbynya Indonesia tuh melawan Vietnam. Udah nggak Malaysia. Udah nggak Malaysia lagi. Soalnya media Vietnam waktu timnas yang akan main tuh mulai panas-panas dulu Mas. Iya. Kontroversi yang melawan di Piala AFF 19 ya. Bahkan bukan cuma timnasnya aja yang panas ya, tapi medianya juga. Media, supporternya juga. Oke. Wah menyoroti sekali tuh Mas sampai di detail kekurangan kelebihan. Mantap. Nah yang sedikit tergocek itu media Vietnam tuh fokusnya terlalu ke Kuateh Mas. Beberapa waktu sebelum ini malah mereka tuh fokus Kuateh ternyata yang main cantik malah Bogi Caraka, terus Marcelino, Rabani Tasnim yang mencetak gol terus tergocek seperti ya. Itu yang menarik juga. Tapi melihat performa melawan Vietnam kemarin, Sintayong itu pas laga dia sempat ngomong kalau ada pekerjaan rumah yang harus diperbaiki meskipun menang. Katanya itu pastinya menjadi pekerjaan rumah yang mesti diperbaiki. Jadi para pemain harusnya sudah tahu lawan, taruh bolanya di belakang terus, tapi lini defense naik aja begitu. Dan itu yang memang harus diperbaiki ke depannya. Itu yang harus dievaluasi. Nah, apa memang benar gitu? Waktu kita melihat permainan, apakah lini pertahanannya timnas U20 kemarin memang terlalu tinggi. Iya, terlalu tinggi. Soalnya fisik Mas yang pertama. Nah, yang kedua emang Vietnam itu bermain style emang counter attack Mas dari AFF U19 kemarin dengan pelatih yang sama Mas. Jadi kalau nggak salah tuh mereka bermain bertahan terus langsung counter cepat gitu. Nah, itu kan yang membuat kewalahan yang akhirnya kita kebobolan itu. Iya, juga kan dari skema yang sama kalau nggak salah. Secara mainnya sih itu sih, dan fisik sih terutama Sintayong kan fokus dengan fisik pemain kita lebih dinaikkan. Oke. Terus kedepannya ini kontrak Sintayong masih lama nggak sih? Sampai Desember 23 Mas. Desember 2023 berarti masih bisa ya untuk masih menukangi untuk besok Piala Asia. Bisa harusnya dua-duanya bisa ya? Ya tetap harus bisa dong. Kalau AFF tinggal sekali berarti kalau dengan kontraknya sama, soalnya kan Desember Januari kan kalau AFF biasanya. Jadi yang musim ini bisa, kedepannya semoga diperpanjang lagi. Ya. Gitu sih. Ya berharapnya diperpanjang sih, soalnya melihat begitu banyak pencapaian loh ini secara permainan, terus ini apalagi masuk ke Piala Asia dari U20 sampai senior. Ya semoga bisa jadi bahan evaluasi yang nilai plusnya Sintayong besok. Walaupun sisa kontraknya masih lumayan lama, setahun lagi sampai Desember 2023. Nah yang menarik lain di FIFA Matchday besok Mas lawan Curacao. Curacao itu kalau nggak salah dari yang saya baca terakhir ini ada 10 atau 11 orang yang pemain yang umurnya masih 20-an, 20 ke bawah malah. Jadi kan kayak Sintayong udah punya project mungkin buat untuk AFF ke depan dan lain-lain. Soalnya masih panjang banget umurnya. BTW itu lawan Curacao kapan? Tanggal berapa itu? 24
September di Pakansari jadinya. Nah, yang kedua belum ada kepastian sih Mas, tapi kemungkinan di Pakansari. Kan kita harus fix kalau tiketnya dijual baru itu fix. Oh ya. Siapa tahu berubah kan. Ya itu teman-teman Itu sih. bisa dicatat, luangkan waktu lagi tanggal 24 September untuk mendukung timnas kita melawan Curaçao. Ini yang pelatih Sintayong lagi ya. Harus tetap kita dukung. Tuh. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya Bola Spotter.